Saya berjalan menuju lembah Tarbantin, mencari saudaraku yang berada di perkemahan tentara Israel. Ibu saya katakan, "Daud, bawalah makanan ini kepada kakakmu, karena mungkin mereka lapar, dan tanyakan kabarnya, apakah mereka baik-baik saja." Saya harus bergegas ke sana, menitipkan kambing dombaku kepada penjaga upahan ayahku, bertemu saudaraku dan melihat kondisinya yang sedang bersiap melawan para tentara Filistin. Perjalanan itu tidak seperti biasanya. Kali ini sangat sepi, sunyi. Mungkin karena penduduk desa mengasingkan diri atau bersembunyi di dalam rumah mereka. Khawatir apabila perang terjadi, mereka pun bisa jadi korban. Saya melihat barisan tentara yang banyak jumlahnya, lengkap dengan tombak serta pedang. Suara teriakan mengolok-olok menggema di semesta. Namun satu sosok yang paling terlihat, yaitu pria tinggi dengan tubuh yang besar. Mendekatlah saya untuk lebih melihatnya jelas. Wah, tidak hanya tinggi dan besar, tetapi juga lengkap dengan baju perang serta senjata perang. Dan di balik topi perang itu, ada wajah yang keras dengan sejuta kemurkaan. Saya bertanya kepada tentara Israel, juga ada kakak-kakakku di situ, apa yang terjadi? Mereka menjawab dengan ketakutan dan wajah yang menyiratkan. Apabila tidak terikat dengan janji prajurit, mereka pun ingin bersembunyi dari kenyataan yang sedang terjadi. Ada satu hal terdengar jelas di telingaku. Berulang-ulang orang Filistin yang besar itu mengatakan, "Aku menantang hari ini barisan tentara Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Suara itu dihantar angin kepada seluruh tentara Israel. Rajaku Saul diam 1000 bahasa. Tetapi tubuhnya dan wajahnya tidak dapat menyembunyikan perasaannya. Kerisauan menghalau iman, ketakutan mengunci langkahnya, kegentaran menciutkan nyali tentara Tuhan. Kalau situasinya begini, bukankah bangsa Tuhanku menjadi jarahan musuh? Saya mengacungkan tanganku untuk menjadi lawan manusia besar itu. Seluruh tentara Israel, bahkan raja, menjadi terkejut. Siapa orang yang masih berani di tengah-tengah dalam dan gelapnya lembah kekelaman? Siapa gerangan yang berani mati dengan tanggung jawab seluruh nyawa di tangannya? Saya beritahu kalian, saya masih muda. Pengalaman perang saya tidak ada. Namun yang membuat saya maju melawan mereka adalah iman saya. Iman yang mengajarkan saya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan bangsa pilihannya. Iman yang mengajar saya percaya bahwa tidak ada satupun makhluk penghina Tuhan dibiarkan berkuasa di buminya Tuhan. Dan saat berhadapan dengan manusia besar itu, ya, namanya disebut Goliat, manusia terkuat dari Filistin, ia menertawakan iman saya karena melihat tubuhku dan usiaku yang masih kecil. Tetapi saya katakan kepadanya, "Bukan saya yang melawanmu, tetapi Tuhanku yang engkau hina itu." Satu hempasan batu dari alat peternakan sederhanaku merubuhkan manusia besar itu. Mati. Tujuan Tuhan tercapai dari peristiwaku hari ini, yaitu Israel belajar bahwa Tuhan itu lebih besar dari segala sesuatu. Dan ketakutan adalah musuh utama hidup manusia ketika menghadapi persoalan. Percayakan pada Tuhan semua masalahmu, maka masalahmu akan menjadi figura indah di tangan Sang Maestro. Saya ingin beritahu kalian, yang mengalahkan Goliat bukan saya, tetapi Tuhan.